Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan dari kelas teori akuntansi 5E. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 6 yaitu kerangka konseptual. Pengertian kerangka konseptual. Kerangka konseptual mungkin dapat dipandang sebagai teori akuntansi yang terstruktur yang dikemukakan oleh Bellcoin pada tahun 1993. Hal ini disebabkan struktur kerangka konseptual sama dengan struktur teori akuntansi yang didasarkan pada proses penalaran yang logis. Atau dasar penalaran ini, teori merupakan proses pemikiran menurut kerangka konseptual tertentu untuk menjelaskan kenyataan yang terjadi dan menjelaskan apa yang harus dilakukan apabila ada fakta atau fenomena baru. Kerangka konseptual dapat digambarkan dalam bentuk hierarki yang memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, pada tingkat teori tinggi, kerangka konseptual menyatakan ruang lingkup dan tujuan pelaporan keuangan. Pada tingkat yang kedua yaitu pada tingkat teori selanjutnya, kerangka konseptual mengidentifikasi dan mendefinisikan karakteristik kualitatif dari informasi keuangan dan elemen pelaporan keuangan. Dan yang terakhir pada tingkatan 3 pada tingkat operasional yang lebih rendah. Kerangka konseptual berkaitan dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan tentang pengukuran dan pengakuan, elemen laporan keuangan, dan tipe informasi yang perlu disajikan. Mengapa konseptual diperlukan? Bahwa munculnya berbagai masalah dalam praktik akuntansi sering disebabkan oleh tidak adanya teori umum. Praktik akuntansi masih dilakukan terlalu permisif. Hal ini disebabkan dengan adanya kelonggaran terhadap pemakai prosedur akuntansi yang sesuai dengan keinginan penyusun laporan keuangan. Doktrin yang mengizinkan setiap perusahaan untuk memilih metode akuntansi yang disukai dalam lingkungan generally Accepted Accounting Principle (GAPP). Kebebasan tersebut akhirnya mengarah pada sesuatu yang membingungkan. Atas dasar itu, Badan Akuntansi di Amerika telah berupaya mengatasi hal tersebut dengan mengeluarkan berbagai resolusi dan standar akuntansi. Badan tersebut tidak mengeluarkan seperangkat prinsip yang konsisten. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa masih banyak praktik dipengaruhi oleh hukum, pengaturan pemerintah, tekanan dari manajer, dan kepentingan politik tertentu. Accounting Principles Board (APB) badan yang dibentuk sebelum diganti oleh Financial Accounting Standards Board. Sebenarnya ada beberapa manfaat dapat diambil dari pendekatan kerangka konseptual dalam menentukan standar akuntansi. FASB mengidentifikasi 5 manfaat yang dapat diperoleh dari kerangka konseptual. Manfaat tersebut adalah yang pertama sebagai pedoman dalam menentukan standar akuntansi. Yang kedua sebagai kerangka referensi untuk memecahkan masalah akuntansi apabila standar yang sekarang ada tidak mengatur isu baru yang muncul. Yang ketiga sebagai dasar membuat pertimbangan dalam menyajikan laporan keuangan. Yang keempat yang meningkatkan daya banding dengan cara mengurangi berbagai alternatif metode akuntansi yang ada. Perumusan kerangka konseptual. Proses perumusan kerangka konseptual pada dasarnya merupakan proses evolusi yang dihasilkan dari pekerja atau proyek sebelumnya. Adanya kebutuhan akan kerangka konseptual akan dapat diterima secara umum. Kerangka ini dibagi menjadi 3 level, yaitu yang pertama pada level pertama, kerangka konseptual menjelaskan tujuan pelaporan keuangan dan menjelaskan dimensi pelaporan keuangan yang memiliki cakupan yang berbeda dengan laporan keuangan. Dalam SFAC nomor 1 disebutkan bahwa pelaporan keuangan tidak membatasan pada isi dari laporan keuangan, tetapi juga media pelaporan lain. Cakupan pelaporan keuangan lebih luas dibandingkan laporan keuangan. Pelaporan keuangan meliputi laporan keuangan, informasi pelengkap, dan media pelaporan lainnya. Sementara laporan keuangan hanya mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perusahaan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Tujuan dari pelaporan keuangan yang terdapat dalam SFAC nomor 1 sebagai berikut. Yang pertama, pelaporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor dan kreditor dan pemakai lainnya dalam mengambil keputusan investasi. Yang kedua, pelaporan keuangan memberikan informasi untuk membantu investor, kreditor, dan pemakai lainnya dalam menilai jumlah pengakuan dan tidak pastian tentang penerimaan kas bersih yang berkaitan dengan perusahaan. Dan yang ketiga, pelaporan keuangan memberikan informasi tentang sumber-sumber ekonomi suatu perusahaan, klaim terhadap sumber-sumber tersebut, yaitu kewajiban suatu perusahaan untuk menyerahkan pada entitas lainnya atau pemilik modal, dan pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi yang mengubah sumber-sumber ekonomi dan
klaim terhadap sumber-sumber tersebut. Yang keempat, pelaporan keuangan menyediakan informasi tentang hasil usaha, performa keuangan suatu perusahaan selama satu periode. Yang kelima, pelaporan keuangan menyediakan informasi tentang bagaimana perusahaan memperoleh dan membelanjakan kas, tentang pinjaman dan pembayaran kembali pinjaman, tentang transaksi modal termasuk dividen kas dan retribusi lainnya terhadap sumber-sumber ekonomi perusahaan kepada pemilik, serta faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi likuiditas dan solvensi perusahaan. Yang keenam, pelaporan keuangan menyediakan informasi tentang bagaimana manajemen perusahaan mempertanggungjawabkan pengolahan kepada pemilih memegang saham atas pemakaian sumber ekonomi yang dipercayakan kepadanya. Yang tujuh, pelaporan keuangan menyediakan informasi yang bermanfaat bagi manajer dan direktur sesuai kepentingan pemilih. Dan yang level kedua, yaitu karakteristik kualitatif dan elemen laporan keuangan. Karakteristik kualitatif dari informasi. Karakteristik kualitatif dari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam menyajikan laporan keuangan. FASB dalam SFC nomor 2 menyebutkan bahwa karakteristik kuantitatif dimaksudkan untuk memberikan kriteria dasar dalam memilih A. Alternatif metode akuntansi dan pelaporan keuangan. B. Persyaratan pengungkapan. Terdapat 5 karakteristik kualitatif dari informasi yaitu relevan. 1. Relevan. Informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut memiliki manfaat sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan oleh pemakai laporan keuangan. Relevan merupakan kemampuan dari suatu informasi untuk mempengaruhi keputusan manajer atau pemakai laporan keuangan lainnya. Kedua, yaitu keandalan. Keandalan merupakan kualitas informasi yang menyebabkan pemakai informasi akuntansi sangat tergantung pada kebenaran informasi yang dihasilkan. Yang ketiga, daya banding dan konsistensi. Suatu informasi dikatakan bermanfaat kalau informasi tersebut dapat dibandingkan baik antara periode maupun antara perusahaan. Informasi dikatakan bermanfaat ada konsistensinya dalam proses penyajian. Yang keempat, pertimbangan. Pertimbangan yaitu dipandang sebagai keandalan yang dihadapi dalam menyajikan informasi keuangan. Informasi akuntansi keuangan akan diupayakan untuk disajikan dalam laporan keuangan selama manfaat yang diperoleh dari penyajian informasi tersebut melebihi biaya yang diperlukan untuk menghasilkannya. Sebelum menyajikan informasi, manfaat akan diperoleh dari informasi tersebut harus dibandingkan dengan biaya yang timbul. Yang kelima, materialitas. Materialitas merupakan faktor yang penting harus dipertimbangkan dalam mengakui suatu informasi akuntansi. Pertimbangan utama dari konsep ini adalah apakah penyajian informasi tertentu akan mempengaruhi secara signifikan terhadap keputusan yang diambil. Masalah yang timbul dalam menentukan tingkat materialitas suatu informasi adalah adanya aturan-aturan terhadap konsep tersebut. Elemen laporan keuangan dalam SFAC nomor 3 dijelaskan bahwa ada 10 elemen laporan keuangan, yaitu 1. Aktiva. Manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa mendatang yang diperoleh untuk dikendalikan oleh suatu entitas tertentu sebagai akibat transaksi atau peristiwa masa lalu. Utang. Utang pengorbanan manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa mendatang yang berasal dari kewajiban sekarang suatu entitas untuk mentransfer aktiva atau menyerahkan jasa pada entitas lain di masa mendatang sebagai akibat transaksi di masa lalu. Yang ketiga, ekuitas hak sisa atas aktiva suatu entitas setelah digari dengan utang. Yang keempat, investasi oleh pemilik. Kenaikan aktiva neto suatu perusahaan yang berasal dari transfer dari entitas lain ke perusahaan tersebut. Yang kelima, distribusi pada pemilik. Penurunan aktiva neto suatu perusahaan yang berasal dari transfer aktiva, penyerahan jasa, atau penambahan hutang oleh perusahaan kepada pemilik. Yang keenam, laba komprehensif. Perubahan ekuitas suatu entitas selama satu periode yang berasal dari transaksi atau peristiwa dan kondisi lainnya yang bukan berasal dari pemilik. Yang ketujuh, pendapatan aliran masuk. Kenaikan aktiva suatu entitas atau penurunan hutang suatu entitas selama satu periode. Yang kedelapan, biaya aliran keluar atau pemakaian aktiva suatu entitas atau penambahan hutang suatu entitas selama satu periode. Yang kesembilan, keuntungan. Kenaikan ekuitas dari transaksi digital suatu entitas berasal dari semua transaksi peristiwa dan kondisi. Yang ke-10, kerugian. Penurunan ekuitas dari transaksi digital berasal dari semua transaksi peristiwa dan kondisi. Level ketiga, postulat, prinsip, dan batasan. Level ketiga merupakan pedoman operasional yang digunakan dalam mengukur mengakui elemen laporan keuangan serta menyajikan informasi keuangan pedoman
operasional dari postulat akuntansi. Pernyataan atau aksioma yang sebenarnya terbukti dengan sendirinya dan menggambarkan lingkungan ekonomi, politik, sosiologi, dan hukum tempat akuntansi dipraktikkan. Asumsi atau konsep dasar laporan keuangan, the economic entity. Akuntansi dapat dipraktikkan apabila ada pemisah yang jelas antara pemilik entitas dengan perusahaan. Akuntansi lebih menekankan pada suatu usaha ekonomi. Jadi, jika individu akan mendirikan perusahaan di mana individu tersebut bertindak selaku pemilik dan juga manajer, maka dua peranan dari satu individu tersebut harus betul-betul terpisah. Memakai asumsi kesatuan usaha memiliki implikasi praktik sebagai berikut. A. Transaksi perusahaan harus terpisah dari transaksi pemilik. B. Perusahaan merupakan subjek yang harus melaporkan informasi keuangan dan mempertanggungjawabkan jawaban kegiatan pada pihak lain. Kedua, going concern. Terdapat empat implementasi dari asumsi ini. Yang pertama, kontinuitas usaha memerlukan laporan keuangan periodik sebagai dasar evaluasi kinerja kerja perusahaan jangka pendek. Yang kedua, laporan keuangan periodik bersifat tentatif yang hanya menyajikan informasi sementara untuk satu periode waktu tertentu. Yang ketiga, laporan laba rugi hanya menunjukkan hasil usaha dalam jangka pendek. Yang keempat, neraca menunjukkan potensi jasa yang masih dimiliki perusahaan untuk menghasilkan pendapatan pada periode berikutnya. Dan yang ketiga, monetary unit. Implikasi dari asumsi ini adalah laporan keuangan utama hanya menyajikan informasi yang dapat dinyatakan dalam unit moneter, sementara informasi yang tidak dapat dikuantitatifkan disajikan dalam catatan atas laporan keuangan atau media. 4. Pelaporan lainnya. Hasil dari kegiatan perusahaan diketahui bila perusahaan dihentikan atau dilikuidasi, namun pihak manajemen atau pihak lainnya memerlukan informasi yang tepat waktu yang mengendalikan perusahaan dan pengambilan keputusan. Untuk mengatasi kontradiksi adalah antara akuntansi dianggap bahwa kegiatan perusahaan sepanjang perjalanan hidupnya dapat dibagi dalam periode tertentu sesuai dengan siklus kegiatan perusahaan. Setiap tahun dibuat laporan keuangan periodik yang menunjukkan posisi keuangan dan kinerja perusahaan jangka pendek. Untuk memenuhi kebutuhan informasi dibuat laporan keuangan sistem accounting principles dapat diartikan sebagai seperangkat aturan-aturan umum dan universal yang dijadikan sebagai objek pengetahuan akuntansi dalam konteks teoritis dan menjadi landasan pengembangan teknik akuntansi. Prinsip akuntansi yang berkembang adalah the historical cost principles. Artinya semua transaksi yang berkaitan dengan aktiva, hutang, modal, pendapatan, dan biaya dicatat menurut harga pertukaran pada tanggal terjadi transaksi. The revenue principles. Dua kriteria yang dapat digunakan dalam mengakui pendapatan adalah pendapatan yang terbentuk dalam oleh terrealisasikan atau segera terrealisasikan. Atas dasar tersebut, pendapatan dapat diakui pada saat berikut: selama proses produksi, setelah proses produksi selesai, pada saat penjualan, dan pada saat diterima kas. The matching principles. Agar dapat ditentukan besar laba atau rugi biaya harus dibandingkan dengan pendapatan pada periode yang sama. Ada tiga dasar perbandingan yang digunakan, yaitu hubungan sebab akibat biaya dibandingkan dengan pendapatan berdasarkan dengan perbandingan langsung, yaitu hubungan fisik antara biaya dengan pendapatan yang diperoleh, contohnya harga pokok penjualan. Yang kedua, alokasi sistematis dan rasional. Biaya dibandingkan berdasarkan pada periode diperolehnya manfaat dari aktiva yang dianggap menghasilkan pendapatan, contohnya depresiasi. Yang ketiga, pembinaan segera. Dasar perbandingan ini digunakan apabila dasar pertama dan kedua di atas tidak dapat diharapkan, contohnya biaya pemasaran. The full disclosure principles. Laporan keuangan harus mengabarkan secara akurat terjadi ekonomi yang mempengaruhi perusahaan dan melaporkan informasi yang cukup sehingga bermanfaat bagi investor dan tidak menyesatkan. Kerangka konseptual Indonesia. Kerangka konseptual di Indonesia pertama kali dikenakan bulan September pada tahun 1994, karena pada saat juga Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) memutuskan untuk mengadopsi kerangka konseptual yang disusun oleh International Accounting Standard Committee atau yang bisa dikenal sebagai sebutan IASC sebagai dasar penyusun penyajian dan informasi keuangan di Indonesia. Tujuan kerangka konseptual. Tujuan kerangka
aktual adalah untuk membantu berbagai pihak dalam mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan masalah akuntansi yang muncul. Kegunaan dari kerangka konseptual dapat digunakan beberapa pihak untuk menjalankan kegiatan yang sebagai berikut, yaitu satu, komite penyusun standar akuntansi keuangan dalam pelaksanaan tugasnya. Kedua, penyusun laporan keuangan untuk menggulangi masalah-masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan. Yang ketiga, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan, laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Tujuan dan pemakaian laporan keuangan. Menurut IAI, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan satu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi. IAI juga mengidentifikasi para pemakai laporan keuangan, yaitu yang pertama, investor, informasi mengenai kemampuan perusahaan membayar dividen. Kreditor, informasi di akuntansi untuk membantu mereka memutuskan apakah pinjaman dan bunganya dapat dibayar pada waktu tempo. Pemasok, informasi mengenai kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang-hutangnya pada saat jatuh tempo. Karyawan, informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan dan kemampuan memberikan pensiun dan kesempatan kerja. Pelanggan, informasi tentang kelangsungan hidup perusahaan, terutama bagi mereka yang memiliki perjanjian jangka panjang dengan perusahaan. Pemerintah, informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan untuk menyusun statistik pendataan nasional dan lain-lain. Masyarakat, informasi tentang kecenderungan dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta berbagai aktivitas yang menyertainya. Asumsi dasar dalam kerangka dasar penyusunan dalam penyajian laporan keuangan ada dua asumsi dasar, yaitu dasar akrual. Agar laporan keuangan mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar konsep akrual. Atas dasar asumsi ini, pengaruh peristiwa atau transaksi diukur dan diakui atau dicatat dalam laporan keuangan pada saat terjadinya, bukan pada saat diterima atau dikeluarkannya kas. Kelangsungan hidup, diasumsikan bahwa perusahaan akan hidup terus dan akan melanjutkan usahanya di masa mendatang. Jika perusahaan ingin melikuidasi usahanya, maka perusahaan harus mengungkapkan informasi mengenai rencana likuidasi dalam laporan keuangan. Karakteristik kualitatif dan keandalan informasi. Karakteristik yang digunakan IAI adalah dapat dipahami, relevan, keandalan, dan daya banding. Masing-masing elemen kualitas tersebut juga sangat tergantung pada kualitas lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh FASB, IAI juga mengakui adanya kendala dalam menyajikan informasi memenuhi kualitas informasi. Kendala tersebut meliputi ketetapan waktu penyajian, keseimbangan antara biaya dan manfaat, dan keseimbangan di antara karakteristik kualitatif. Elemen laporan keuangan IAI hanya mengakui 5 elemen laporan keuangan, yaitu aset adalah sumber daya yang diakui oleh perusahaan sebagai akibat dan peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Dan kewajiban merupakan utang perusahaan masa kini timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan aliran kas keluar dari sumber daya perusahaan yang mendukung manfaat ekonomi. Yang ketiga, ekuitas. Ekuitas adalah hak residu aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang berasal dari kontribusi penanaman modal. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk aliran kas atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Pengakuan dan pengukuran. Pengakuan artinya pos-pos terdefinisi dengan kata-kata dan jumlah rupiah tertentu dicantumkan dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengukuran adalah proses penentuan jumlah rupiah untuk mengakui dan memasukkan setiap elemen laporan keuangan ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Dasar pengukuran tersebut, biaya historis. Aktiva dicatat sebagai pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan. Konsiderasi yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan. Biaya terkini. Aktiva dinilai dalam jumlah kas atau setara kas yang dibayar
atau sebesar nilai wajar dari nilai imbalan yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat sekarang. Nilai realisasi atau penyelesaian aktiva dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aktiva pelepasan normal. Nilai sekarang aktiva dinyatakan sebagai arus kas masuk bersih di masa depan dikostokan dan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam melaksanakan usaha normal. Kritik terhadap kerangka konseptual. Di Amerika, berbagai kritik ditujukan kepada proyek kerangka konseptual, meskipun tidak dapat dikatakan bahwa banyak kerangka konseptual itu gagal. Paling tidak kerangka konseptual tersebut berjalan atau berkembangnya agak lambat. Analisis tersebut, kritik tersebut akan memungkinkan dalam membantu memahami alasan mengapa kerangka konseptual tersebut berkembang lambat dan membantu kemungkinan pengembangannya di Indonesia atau memperbaiki bagaimana yang masih memiliki kelemahan. Terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam analisis, pendekatan ilmiah, deskriptif dan non-operasional. Dalam proyek kerangka konseptual, isu yang berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran merupakan isu yang sering muncul. Akibatnya pada tahun 1984 dikeluarkan oleh Statement of Financial Accounting Conception nomor 5 tentang pengukuran dan pengakuan FASB berusaha untuk mengaitkan keputusan tentang penilaian elemen laporan keuangan berdasarkan definisi elemen laporan keuangan yang bersangkutan, asumsi ontologi dan epistemologi. Dalam kerangka konseptual disebutkan bahwa akuntansi dimaksudkan untuk memberikan informasi yang objektif dan tidak bias kepada pemakainya. Beberapa filsuf pengetahuan seperti Feuerbach berpendapat bahwa kebenaran ilmiah tidak bersifat absolut. Kebenaran tersebut mengacu pada pernyataan tentang realitas yang dibentuk. Hines mengaklaim bahwa penelitian akuntansi didasarkan pada asumsi yang bersifat take for granted, yaitu pengambilan sesuatu yang ada di masyarakat. Salah satu tujuan dari kerangka konseptual adalah memberikan pertumbuhan bagi praktik akuntansi setiap hari. Apabila diperhatikan kerangka konseptual FASB kelihatannya seperti mengikuti alur ilmiah yang menghasilkan prinsip-prinsip praktik akuntansi yang sesuai teori yang digeneraliskan. Disiplin yang tidak ilmiah setiap menggambarkan bahwa hukum merupakan disiplin normatif yang bersifat preskriptif, berisi konsep-konsep yang dipenuhi dengan nilai-nilai. Akuntansi dihadapkan pada pasar yang tidak sempurna sebagai melibatkan berbagai proses pengambilan keputusan manusia yang dipengaruhi oleh faktor subjektif. Dan dua, nilai profesional. Kerangka konseptual sebagai dokumen kebijakan sebagai seperangkat pengetahuan yang digeneralisasikan. Kerangka konseptual gagal memenuhi pengajuan ilmiah sekalipun kita berargumen bahwa realitas hanya merupakan hasil dari konstruksi sosial. Namun tidak proses deduktif yang melekat dalam kerangka konseptual kenyataan yang menunjukkan apakah kerangka konseptual dapat dipandang sebagai model normatif atau praktik akuntansi. Juga merupakan masalah alternatif untuk memandang kerangka konseptual sebagai model normatif yang diturunkan dari pendekatan deduktif atau ilmiah adalah dengan melihat sebagai model kebijakan. Suatu model harus merupakan teori dapat diuji secara ilmiah. Perbedaan antara teori dan kebijakan merupakan hal yang penting karena isu kebijakan dapat dipecahkan dengan alat politik. Hal ini menjadi faktor yang penting bila kerangka konseptual dipandang sebagai interpretasi realita dan proses politik. Kerangka konseptual mungkin dapat dipandang sebagai refleksi dari keinginan atau konsensus antara pengaruh-pengaruh politik yang saling bertentangan dengan bersaing. Nilai profesional dan nilai perlindungan. Penjelasan terhadap kerangka konseptual dari sisi perlindungan dari self-preservation dan nilai profesional mungkin menimbulkan kontradiksi. Kontradiksi tersebut muncul berkaitan dengan arti dari kedua istilah tersebut. Perlindungan dari memiliki arti pencarian terhadap kepentingan sendiri, sementara nilai profesional mengarah pada idealisme dan ketidakegoisan. Greenwald pada tahun 1978 mengatakan bahwa organisasi profesional muncul sebagai perwujudan dari kesadaran terhadap pentingnya profesi dan mempromosikan kepada dan tujuan kelompok tertentu, bahwa keberadaan tanggung jawab profesional menyebabkan keputusan yang diambil oleh akuntan dianggap objektif, bahwa segala menyangkut pengambilan keputusan yang dilakukan oleh akuntan didasarkan pada pertimbangan profesional yang dilandasi tanggung jawab profesional dan bukan didasarkan pada keputusan yang bersifat arbiter. Mampukah kerangka konseptual menyelesaikan masalah semua?
Secara umum, dapat dikatakan bahwa proyek kerangka konseptual FASB merupakan proyek yang dianggap paling maju menciptakan konstitusi akuntansi. Agar efektif, kerangka tersebut harus bisa diterima secara umum, menggambarkan perilaku kolektif dan melindungi kepentingan publik di bidang kegiatan yang dipengaruhi oleh pelaporan keuangan. Kerangka konseptual mungkin dapat mampu menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan penentuan standar akuntansi. Kerangka konseptual harus didapat dipraktikkan dalam diterima oleh semua pihak yang mampu. Kemampuan kerangka konseptual untuk dapat dipraktikkan mungkin dihadapkan pada masalah yang berkaitan dengan tingkat keabstrakan dari karakteristik kualitatif dan rekomendasi lainnya. Salah satu cara dapat digunakan untuk menentukan keberterimaan kerangka konseptual adalah dengan memastikan kelayakan atas penerapan yang melandasi elemen kerangka konseptual. Jadi, kerangka konseptual harus betul-betul dapat digunakan untuk memecahkan isu-isu akuntansi yang kontroversial yang terakhir dalam kaitan dengan masalah penilaian aktiva menyimpulkan bahwa tidak ada kerangka konseptual yang mampu mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam praktik terutama berkaitan dengan masalah reliabilitas keandalan. Kerangka konseptual IFRS dalam tahun 2002 IASB dan FASB telah mendandatangani perjanjian Norfolk yang berisi komitmen mereka untuk melakukan konvergensi antara GAAP dengan IFRS. Dalam perjanjian ini, FASB dan IASB sepakat menghilangkan perbedaan standar antara dua lembaga dan mengkoordinasikan agenda standar setting di masa datang sehingga isu-isu utama dapat dikerjakan bersama-sama. Sebagian bagian dari kerjasama ini, FASB bersama mengembangkan kerangka konseptual akan menjadi dasar penyusunan standar akuntansi bersama. Relevan dalam kaitannya dengan pelaporan keuangan adalah informasi tersebut harus memiliki nilai prediksi dan nilai konfirmasi. Jika laba beserta komponennya dapat dikonfirmasi untuk mengharapkan investor tentang kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas di masa datang, maka laba bersih tersebut memiliki nilai konfirmasi bagi investor. Faithful representation, adanya kesesuaian antara ukuran atau deskripsi atau fenomena yang akan disajikan. Informasi yang faithful representation jika informasi itu kompleks, netral, dan bebas dari kesalahan. Faithful representation juga mengasumsikan bahwa informasi yang dihasilkan itu harus bebas, tidak bias. Informasi keuangan tidak boleh mempengaruhi pengambilan keputusan dalam mencapai hasil yang diinginkan. Enhancing quality qualitative, ada 4 item yang dapat meningkatkan karakteristik kualitatif yaitu compatibility, variability, timeliness, dan understandability. Membantu pemakaian informasi untuk melihat kesamaan dan perbedaan antara kejadian dan kondisi. Konsistensi sangat dekat dengan compatibility. Konsistensi praktik akuntansi sepanjang waktu memungkinkan bagi kita dapat membandingkan laporan keuangan berbagai periode. Variability adalah konsensus di antara perbedaan ukuran tempat waktu yang penting untuk informasi yang berdaya guna untuk mengambil keputusan. Understandability dapat dipahami, berarti pemakai harus paham bahwa informasi itu masih melakukan konteks panggilan keputusan yang diambil. Concentrating of qualitative menjadi halangan dalam memilih akuntansi. Sangatlah penting bahwa manfaat memperoleh informasi keuangan dengan karakteristik kualitatif yang tinggi harus lebih besar dari biaya penyediaan informasi dengan karakteristik kualitatif tersebut atau harus dilihat dari benefit cost ratio. Hambatan lain adalah masalah materialitas elemen laporan keuangan menurut IFRS. Menurut IFRS, elemen secara langsung dikaitkan dengan pengukuran laporan posisi keuangan perusahaan yang meliputi aktiva. Aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan masuk ke dalam entitas. Manfaat ekonomi masa depan yang terdapat pada aset adalah potensi untuk memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap aliran kas dan setara kas pada entitas. Hutang adalah kewajiban entitas yang timbul dari peristiwa di masa lalu. Penyelesaian diharapkan terjadi dengan aliran keluar sumber daya entitas yang mempunyai manfaat ekonomi. Ekuitas adalah hak residu atas aset dari entitas setelah dikurangi semua kewajiban. Jumlah ekuitas ditampilkan dalam laporan posisi keuangan tergantung pada pengukuran aktiva dan kewajiban. Pendapatan
Pendapatan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk aliran masuk atau kenaikan aktiva atau penurunan hutang yang disebabkan oleh kenaikan dalam ekuitas. Biaya adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk aliran keluar atau depresi dari aktiva atau timbulnya hutang yang disebabkan oleh penurunan ekuitas. Pengakuan elemen laporan keuangan. IFRS menyatakan bahwa item di dalam laporan keuangan dapat diakui jika kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang akan mengalir kas atau dari kas sumber daya tersebut dapat diukur secara handal. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.